Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati, jumpa kembali dengan saya dalam channel YouTube Abdullah Bijak. Tema: apakah Lailatul Qadar diturunkan hanya satu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa sekalian, seorang ahli tafsir atau mufassir yang bernama Ar-Razi dalam sebuah kitab Ruhul Ma'ani, beliau menjelaskan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diikuti oleh salah seorang sahabatnya, dan sahabat beliau ini senantiasa membaca Al-Quran, dan yang dia baca adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan kepada sahabatnya, semua pekerjaan akan mendatangkan buahnya. Orang yang membaca Al-Quran tadi, buahnya adalah beliau akan mendapatkan keutamaan di mana dia membaca surat Al-Qadar itu. Keutamaan yang dimaksud adalah sebuah kebahagiaan. Ketika seseorang berada dalam posisi kesulitan, maka yang menolongnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika orang berada dalam kerugian, maka ujung pangkal dalam kehidupan di tengah kerugian itu yang bisa menyelamatkan dia dari kerugian adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika seseorang berada dalam posisi kegelisahan, ketika seseorang berada dalam posisi kesepian, posisi musibah, bencana dan seterusnya, kata Ali bin Abi Thalib, maka bacalah surat Al-Qadar, karena itulah menjadi penghulu dalam kehidupan kita sebagai penghulu surga. Pemirsa sekalian, oleh karena itu ada apa dengan surat Al-Qadar? Ayat yang saya bacakan tadi dalam surat 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan, atau lebih baik dari 1000 bulan, atau 83 tahun. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Di malam itu adalah malam yang sempit. Diturunkanlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan orang-orang yang melakukan sesuatu pada malam Lailatul Qadar. Karena itu mereka yang mendapatkan ini malam Lailatul Qadar, Allah menjanjikan salamun hiya hatta
matla'il fajar. Mereka itu akan diselamatkan sampai pada terbit fajar. Pemirsa sekalian, dalam beberapa pandangan mengatakan bahwa dibedakan antara Lailatul Qadar dengan Layalin Qadar. Lailatul Qadar adalah hanya satu malam di dalam satu tahun, di dalam satu bulan. Tetapi malam itu tidak ditahu yang manakah malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini malam-malam ganjil adalah hanya Allah yang tahu, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya di antara kita ini masing-masing berusaha tidak hanya menunggu atau fokus pada malam-malam tertentu. Karena itu pemirsa sekalian, menurut Ibnu Katsir sebagai mufassirin, seorang ulama karramallahu wajhahu, beliau mengatakan bahwa di malam itu adalah malam yang sempit. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Di malam yang sempit, malam lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amri. Yaitu semua suasana di bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Maka dikatakan sempit. Jumlah malaikat yang turun tidak bisa dihitung berapa banyak. Beliau mengatakan ibaratkan jumlah pepasiran yang ada di pantai. Begitulah jumlah malaikat yang turun berbondong-bondong dari lapis 7 langit 6, 5, 4, 3, 2, 1 turun ke bumi untuk mencari atau untuk mengatur segala urusan. Siapa yang akan dipanjangkan umur? Siapa yang akan diberikan jodoh? Siapa yang akan diberikan rezeki? Dan siapa yang akan diberikan waktu kematiannya dan tempat kematian. Oleh karena itu pemirsa sekalian, ternyata dalam beberapa pandangan, salah satunya adalah Ar-Razi dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Dia mengatakan begini, ternyata malam Lailatul Qadar itu turun untuk menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebelum itu pada suatu malam Rasulullah bermimpi. Beliau memimpikan bahwa Bani Umayyah dia berdiri di atas mimbar Rasulullah SAW. Dan dia injak-injak itu mimbar bersama seekor kera atau monyet yang dimana membuang kotoran di sekitar itu. Karena itu Rasulullah merenung dan melakukan suatu permenungan. Kenapa bisa terjadi? Jibril menyampaikan bahwa memang suatu ketika ada khalifah atau rezim dalam Islam yang akan jaya, yang jumlah kejayaan itu lama kejayaannya paling lama 83 tahun. Kenapa? Mereka itu selalu menjadikan Al-Quran sebagai tameng, menjadi justifikasi dalam melakukan kejahatan. Dia mengatasnamakan Al-Quran, tetapi dia menindas orang-orang muslim. Dia mengatasnamakan Al-Quran, tetapi dia memonopoli, mengeksploitasi dari semua apa yang ada demi kepentingan, demi kejayaan, demi kekuasaan. Karena itu pemirsa sekalian, akhirnya turunnya itu Al-Quran, surat Al-Qadar, yaitu menyampaikan bahwa setinggi-tingginya, selama-lamanya seorang pemimpin yang mengklaim sebagai puncak kejayaan, masih ada lebih baik daripada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun. 83 tahun atau 1000 bulan. Sama halnya 83 tahun yang dialami oleh Bani Umayyah. Ternyata itu bukan sebuah puncak kejayaan, yang lebih daripada kebaikan itu adalah 1000 bulan. Karena itu pemirsa sekalian, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang disampaikan dalam sebuah tafsir yang saya katakan tadi, bahwa
Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat di malam itu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran pada malam itu, semua malaikat akan mencatat sebagai kebaikannya. Dan itulah dia mendapat sebuah sertifikat yang mengatakan haram badannya disentuh oleh api neraka. Dan yang ketiga, berulang-ulanglah engkau membaca surat Al-Qadar. Karena tadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika orang menanam sesuatu, dia akan memanen buah. Buah itulah adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika orang berusaha, usahanya itu setengah mati, belum bisa mendapatkan hasil. Ternyata dengan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, usahanya itu akan berhasil. Ketika orang dalam keadaan kerugian, tetapi dengan membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai terakhir, maka kerugian itu akan hilang dan akan lenyap di permukaan bumi. Ketika orang mengalami kegelisahan, ketika orang mengalami musibah, ketika orang mengalami bencana, maka dengan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajar, maka dia akan hilang dan dijauhkan dari segala musibah yang dihadapinya. Yang keempat, selalulah kata guru kita Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA mengatakan, Rasulullah SAW membiasakan bahwa di malam-malam Lailatul Qadar perbanyaklah doa. Karena Allah berjanji, wa may yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, memohon berdoa kepadaku, maka aku akan mengampuni. Wa may yaghfirli fa aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Apa bacanya? Katanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang itu, insya Allah akan memberikan keselamatan dunia wal akhirat, dan Allah akan mensejahterakan dia lahir batin. Allah akan memberikan kebahagiaan kita secara lahiriah, secara batin, secara jasmania, secara rohania, secara material, dan secara spiritual. Oleh karena itu pemirsa sekalian, kesimpulannya, jangan hanya mencari malam ganjil. Karena boleh jadi malam ganjil yang kita maksud malam ke-21, tapi Lailatul Qadar turun di malam ke-19. Atau boleh jadi kita cari di malam ke-27, Lailatul Qadar turun di malam ke-25. Karena itu, ini adalah sebuah motivasi, ini adalah rahasia Allah, maka kita harus berusaha. Man jada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan berhasil. Karena itu, kita harus melakukan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, yang melakukan apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, harus sholat lain. Yang kedua, baca ayat Al-Quran. Yang ketiga, berulang-ulang membaca surat Al-Qadar. Yang keempat, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa sekalian, semoga yang menonton senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu pengetahuan, cahaya iman dan kesehatan, dan senantiasa menjalani kehidupan dalam enjoy, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami harapkan kepada diri kami, itu juga harapan kami untuk pemirsa sekalian. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.